Petir di langit mulai berubah. Teriakan tidak percaya tiba-tiba bergema di langit. Segera, banyak sekali tatapan yang terfokus pada awan petir di atas kepala Xiao Yan. Orang-orang langit yang mulai berubah dengan gemuruh petir. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiao Yan benar-benar melakukannya. Teman baik, kamu sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan semangat. Hari ini, Xiao Yan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban. Jantung Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di platform batu di kejauhan. Tangannya menepuk dada penuhnya, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tertegun ketika mereka melihat sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa." Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiao Yan mencapai. Ia ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pertemuan pil ini. Haha, itu seperti orang tua dulu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Situasi yang mereka anggap sebagai kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiao Yan. Namun, mereka masih harus menunggu perubahan dalam badai petir untuk memastikan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Situasi yang dipikirkan Old Mugu telah diselesaikan. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Mugu tua sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiao Yan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini? Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melihat ke arah awan petir yang bergolak di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun skill anak nakal ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang dulu. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Xiao Yan berdiri di platform batu dan menatap lautan orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya beralih ke Old Mugu. Wajahnya yang agak pucat putih menunjukkan senyuman dingin. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Awan petir bergulung mengelilingi langit yang luas dan megah. Langit telah dengan paksa terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh petir yang cerah dan berwarna-warni. Petir yang kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit sejumlah orang menjadi dingin. Ketika petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah badai petir 4 warna dari Old Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Petir yang berputar adalah petir 3 warna Xiao Yan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiao Yan. Gemericik dari awan 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Segera, sorakan yang menggugah jiwa bergema di atas panggung. Hati Old Mugu sedikit tenggelam saat melihat pemandangan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya diperketat. Cahaya keemasan bersinar di bawah fokus mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya.
Pada akhirnya, kecerahan itu menyusul petir 4 warna Old Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa gemuruh petir tidak berhenti. Ini. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi bencana pil belum stabil. Masih ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam awan yang berputar. Guntur bergolak dan anehnya seluruh alun-alun turun ke dalam keheningan. Semua orang menahan napas, dan mata mereka tampak tertuju pada badai petir. Jika guntur ini mengungkapkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pertemuan pil ini akan ditransfer dari Old Mugu ke Xiaoyan. Peneguk. Semua orang mengangkat kepala. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara air liur. Suasana gelisah menyelimuti seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Caoying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Old Mugu juga menatap guntur yang bergolak di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah guntur yang luar biasa menakutkan, mungkin tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak dalam hati Old Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak baik. Ekspresi Old Mugu tiba-tiba menjadi putih saat kekuatan guntur muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gemuruh petir yang berputar perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan kilauan seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul saat petir berubah menjadi petir 5 warna. Keributan. Stadion yang tenang mulai mendidih saat ini. Wajah orang-orang yang bersemangat tak terhitung jumlahnya memerah. Sorakan mereka bergema dengan cara yang mengguncang bumi. Kota pil suci bergetar di bawah gelombang sonik ini. Pil petir 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak membuat mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekitar melihat sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Tingkat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari pertemuan pil akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan bergema di seluruh wilayah dataran tengah. Mata cantik Caoying juga berisi kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa bersinar jauh di dalam matanya yang cantik. Kelap-kelip membiarkan siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiaoyan memiliki pesona yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah petir 5 warna terbentuk. Saraf tegangnya mengendur saat ini. Gelombang pusing ditularkan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderak. Wajah Old Mugu tampak hijau saat dia melihat petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Tinjunya terkepal sampai mengeluarkan suara retak. Kemenangannya telah diraihnya, tetapi itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin Old Mugu tidak marah? Saat petir 5 warna muncul, Old Mugu mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Nafas kasar keluar dari lubang hidung Old Mugu. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, saat keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya untuk segera hancur. Kepalanya menoleh,
hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak setelah sebagian kesadarannya pulih. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiao Yan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Bocah, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan diriku yang dulu di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Bibir Old Mugu bergerak sedikit saat mata setanya kembali ke Xiao Yan. Suara gelap dan padat tiba-tiba keluar. Suara ganas Old Mugu tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Old Mugu. Namun, senyuman hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jari ke atas sebelum dengan lembut membalikkannya, mengarahkan gerakannya ke Old Mugu. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru yang bertindak. Bibir Xiao Yan bergerak setelah ibu jarinya mengarah ke bawah. Tawa samar tiba-tiba dikirim ke telinga Old Mugu. Gurg. Gerakan ini, bersama dengan penghinaan samar dalam kata-kata Xiao Yan, menyebabkan wajah Old Mugu menjadi hijau. Kemarahan berkumpul di hatinya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan di depan mata semua orang yang terpana. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Old Mugu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Xiao Yan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Old Mugu, dia adalah eksistensi terkenal bahkan di wilayah dataran tengah. Namun, pada saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiao Yan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya melihatnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia belum menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Old Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Old Mugu hanya bisa meremukkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima petir 5 warna ini. Namun, Old Mugu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mengejek Xiao Yan dengan tawa dingin. Menerima bencana pil juga merupakan ujian dari pertemuan pil. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak mampu melindungi pil obat, akibatnya pil itu akan hancur. Oleh karena itu, menerima bencana pil petir dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes terakhir. Kekuatan petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit Douzun biasa saja tidak akan berani sedikit pun menerima secara gegabah petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiao Yan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima petir ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima bencana pil petir, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang? Suara gelombang dari seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Old Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan hanya di tingkat Douzong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup melawan petir 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang. Porsi tersulit sudah habis. Namun, mungkinkah Xiao yang dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang bisa menerima petir. Saat memurnikan pil obat selama waktu normal,
Alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir petir pil. Bagaimanapun, alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima bencana pil petir telah menjadi aturan pertemuan pil untuk waktu yang lama. Meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit mengerutkan alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Petir 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, petir 5 warna ini tidak akan bagus. Jika ada yang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus perhatian banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir 5 warna di langit. Senyuman di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka iblis buminya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Old Mugu berasumsi Xiao Yan tampil berani begitu dia betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menerima petir 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada kilatan petir yang samar tapi terang yang memotong langit yang panjang dengan ledakan. Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, petir 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Old Mugu mengambil sikap menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala hebat hari ini. Sayangnya, tawa lembut keluar dari mulut Xiao Yan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah memblokir gerakan pembunuhan Old Mugu dalam alam pil. Tidak hanya dadanya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah, memperlihatkan daging berwarna peraknya. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap untuk berurusan dengan petir 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia akrab dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya dalam alam pil, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Karena kontaknya dengan benda ini, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana itu bisa menerima bencana pil petir 5 warna? Menurut tebakan Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang 8 atau 9 douzong. Itu bisa dianggap sebagai boneka dengan level tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 baut dari petir 5 warna. Namun, seseorang sedang melamun jika ingin mengandalkannya untuk menanggung seluruh petir. Saya pikir Anda mencari solusi secara acak. Old Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak keberatan dengan tawa Old Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Ventilasi ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini telah ditinggalkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Mugu tua, untungnya benda ini tidak memiliki kecerdasan atau perasaan sakit dalam bentuk apapun. Selama tubuhnya tidak dihancurkan, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kelima warna petir, memancarkan suara gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, "Ayo!" Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan. Ci! Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Itu merobek udara, membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiao Yan berada. "Pergilah!" Xiao Yan tersenyum saat melihat petir akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir seperti tumpukan memo, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketnya ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hei. Old Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar oleh petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebagai gantinya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya berangsur-angsur mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi bertambah terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek! Seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Old Mugu berubah suram hingga menjadi menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat di dalam alam pil, boneka iblis bumi ini akan sia-sia. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan dari Old Mugu, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Yan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara pertemuan pil adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia mengenang dengan lembut. Mugu bajingan tua itu mungkin merasa tertekan. Orang tua berkulit gelap itu juga menunjukkan senyum sombong di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya menyilangkan satu sama lain saat dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, menara pil kita akan berutang budi pada anak kecil ini." Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak membantu, kemungkinan tempat juara dari pertemuan pil ini akan mendarat di tangan bajingan tua Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di platform batu sedang menatap boneka setan bumi. Itu tumbuh lebih cerah setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, sementara mereka bertiga sedang mengobrol. Mata hitam pekat Xiao Yan memiliki ekspresi panas berkedip di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap bencana pil petir 5 warna ini. Nafas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka iblis langit, yang sebanding dengan elit Do Uzun.